Kita akan belajar matematika kelas 12 dengan topik statistika. Nah, di sini subtopik yang akan kita pelajari adalah mengenai modus. Ada dua bagian jenis modus yang akan kita pelajari, yaitu modus untuk data tunggal dan yang kedua adalah modus untuk data yang berkelompok. Nah, untuk pertama, modus pada data tunggal itu berarti datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar. Nah, di sini nilai modus yang mungkin adalah tidak ada, satu buah atau bahkan lebih. Nah, coba kita perhatikan contoh yang berikut di sini. Oke, nah yang di sini yang dimaksud dengan datum itu adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka. Kumpulan datum itu yang kita sebut dengan data. Ini dia. Yang dikatakan datum di sini ini adalah 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan kumpulan dari datum 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7 inilah yang disebut dengan data. Jadi di sini untuk modusnya kita lihat datum dengan frekuensi yang tertinggi. 3 itu frekuensinya adalah 1, 4 frekuensinya adalah 1, 5 frekuensinya ada 3, sedangkan 6 frekuensinya 1, begitu juga dengan 7 memiliki frekuensi 1. Berarti untuk soal yang pertama ini modusnya itu adalah 5. Kenapa? Karena 5 memiliki frekuensi yang paling tinggi, yaitu sebanyak 3 kali munculnya pada data ini. Nah, untuk yang soal nomor 2 kita perhatikan di sini datanya ini adalah 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Kita bisa perhatikan 6 itu frekuensinya adalah 2. 7 frekuensinya 2, 8 frekuensinya 2, 9 frekuensinya 1, 10 frekuensinya 1. Berarti di sini ada modus ya dengan frekuensi 2 itu terdapat pada data 6, 7 dan 8. Sehingga di sini modusnya yang terdapat pada data nomor 2 itu adalah sebanyak 3 ya. Nah, ini untuk soal nomor 1 dia memiliki modus cuman 1, yaitu pada datum 5. Nah, untuk yang soal nomor 3 kita perhatikan di sini datanya adalah 5, 5, 7, 7, 9, 9. Jadi ini 5 memiliki frekuensi 2, 7 memiliki frekuensi 2, 9 memiliki frekuensi 2. Artinya di sini modusnya itu tidak ada. Kenapa kita katakan tidak ada? Karena setiap datumnya itu memiliki frekuensi yang sama. Oke, nah untuk yang soal nomor 4 kita perhatikan datanya. Di sini datanya belum dalam bentuk berurutan. Nah, bagaimana kita untuk menentukan modusnya? Yang pertama kita buat dulu dalam bentuk data yang berurutan. Maka kita urutkan datum terkecil itu adalah 4. Maka ketika tulis di sini kita coret aja nih langsung biar jangan ada yang datum berulang lagi dituliskan. Kemudian 5 nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Kita tulis sebanyak 4. Kemudian itu datum selanjutnya adalah 7 ya, ada sebanyak 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 kali. Kemudian 8 nya 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 kali. Kemudian 9, 1, 2. Dan yang terakhir dia adalah datum 10. Maka jika kita perhatikan di sini modus adalah data dengan frekuensi tertinggi. Itu adalah terdapat pada data 8. Kenapa? 8 itu memiliki frekuensi 4. Yang lainnya itu berada di bawah, frekuensinya kurang dari 4. Sehingga di sini modusnya adalah 8. Jadi di sini kesimpulannya, jika suatu data memiliki frekuensi yang sama, setiap datum memiliki frekuensi yang sama, maka modusnya tidak ada. Oke. Nah, di sini untuk dia nilai modus yang memungkinkan itu bisa dia tidak ada, satu buah atau lebih ya.
Bisa kita buktikan melalui contoh berikut. Nah, sekarang bagaimana jika dia soalnya itu adalah menentukan modus dari data tunggal yang berbobot. Jadi data tunggalnya itu memiliki frekuensi. Maka untuk menentukan modusnya ini, itu kita lihat aja dari frekuensi yang terbesar. Karena di sini rentang atau perbedaan frekuensinya itu sangat signifikan di sini, maka bisa kita lihat, kita tentukan langsung modusnya itu adalah pada data 36. Modus pada datum ya, pada datum 36. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke modus data berkelompok. Nah, di sini nilai modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus atau formula berikut, yaitu MO ya sama dengan LO ditambah FO dikurang F dikurang 1 ya min 1 per 2 kali FO dikurang F dikurang 1 dikurang F ditambah 1 indeksnya ya, dikalikan dengan C, di mana di sini LO itu adalah tepi bawah dari kelas modus, kemudian FMO itu adalah modus, C itu adalah panjang kelas, kemudian FO itu adalah frekuensi dari kelas modus, F kurang 1 itu adalah frekuensi dari kelas sebelum dari kelas modus, kemudian F tambah 1 adalah frekuensi kelas sesudah kelas modus. Nah, di sini kita memiliki soal ya, di sini tentukanlah modus dari data tabel distribusi berikut. Ya, di sini pada tabel distribusi frekuensi ini, frekuensi tidak merata dan data konsisten. Nah, berarti kita bisa langsung menentukan nilai modus itu berdasarkan formulanya yang tadi sudah kita bahas, yaitu di sini rumus modus adalah MO sama dengan LO ditambah FO dikurang F-1 per 2 dikali FO dikurang F-1 ditambah F plus 1 ya, kemudian kita kalikan dengan panjang kelas atau C. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai dari unsur-unsur yang terdapat pada formulanya, yaitu yang pertama adalah LO. LO itu adalah tepi bawah dari kelas modus. Nah, kita tentukan dulu yang menjadi kelas modus. Yang merupakan kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi yang tertinggi, yaitu di sini itu pada kelas yang ketiga dengan data nilai 60 sampai 64 dengan frekuensi 14. Maka di sini yang merupakan tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Maka di sini 60 dikurang 0,5 itu sama dengan 59,5. Kemudian FO itu adalah frekuensi dari kelas modusnya, yaitu 14. Kemudian kita menentukan F-1. F-1 adalah frekuensi dari kelas sebelum dari kelas modus, yaitu di sini adalah kelas sebelum kelas modus adalah kelas 2, yaitu frekuensinya 12. Kemudian F plus 1 itu adalah frekuensi kelas sesudah dari kelas modus, yaitu di sini adalah 7. Kemudian kita tentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas itu adalah dengan mencari selisih dari dua batas bawah ya, selisih dari batas bawah atau batas atas yang berdekatan. Nah, di sini kita ambil aja kelas 1 dan kelas 2, batas bawahnya itu kelas 2 adalah 55 dikurang 50. Jadi kita ambil dua batas bawah yang berdekatan seperti ini, atau batas atas juga bisa. Nah, hasilnya akan sama. Kita akan memperoleh nilainya adalah 55 dikurang 50 itu adalah 5. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Berarti sini M0 atau MO itu sama dengan 59,5 ditambah F0 14 dikurang F-1 12 per 2 dikali 14 ditambah 7 ya, atau dia di sini 12 ditambah dengan 7
maka ini kita kalikan lagi dengan dia 5 untuk panjang kelasnya. Maka ini kita peroleh adalah 59,5 ditambah dalam kurung ini hasilnya adalah 2/9. 2/9 dikali 5. Nah, kemudian 59,5 ditambah ini kita kalikan 10/9, maka 59,5 ditambah ini kita ubah ke dalam desimal, maka kita peroleh itu adalah 1,1. Maka ini sama dengan 60,6. Maka di sini kesimpulannya, jadi modusnya adalah 60,6. Kita akan masuk soal selanjutnya untuk modus data kelompok. Di sini diberikan data tinggi badan dari 40 siswa SMA. Nah, untuk menentukan modusnya juga sama seperti pada soal yang sebelumnya, itu kita menggunakan rumus MO sama dengan LO ditambah FO dikurang F-1 per 2 dikali FO dikurang F-1 ditambah dengan F+1. Kemudian kita kalikan dengan C. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai dari masing-masing unsur yang terdapat pada formulanya. Untuk L0 itu adalah tepi bawah tepi bawah dari kelas modus. Nah, di sini kelas modusnya adalah pada kelas yang keempat dengan frekuensi 12. Di sini batas bawah itu adalah 139, maka tepi bawahnya berarti kita kurangi 0,5. Maka ini kita peroleh nilainya adalah 138,5. Kemudian untuk FO itu adalah frekuensi dari kelas modus yaitu 12, kemudian F-1 itu adalah frekuensi dari sebelum kelas modus yaitu di sini 8, kemudian F+1 adalah frekuensi sesudah dari kelas modus yaitu 5. Kemudian C itu adalah panjang kelas. Kita ambil dua batas bawah yang berdekatan, maka di sini 121 dikurang 112, maka kita peroleh nilainya adalah 9. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus MO sama dengan L0 nya adalah 138,5 ditambah FO itu adalah 12 dikurang F-1 adalah 8 per 2 dikali 12 dikurang 8 ditambah 5. Oke, kemudian kita kalikan dengan panjang kelasnya adalah 9. Maka di sini kita peroleh 138,5. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Maka ini adalah 12 dikurang 8 itu adalah 4 per ini adalah 24 dikurang 8 tambah 5 itu adalah 13. Kita kalikan dengan 9. Ini masih di dalam kurung. Maka ini kita peroleh adalah 138,5 ditambah ini 4 per 11 dikali 9. Maka ini kita peroleh ada 138,5. 4 kali 9 itu adalah 36 per 11. Maka ini kita peroleh, kita ubah dulu ke dalam desimal. Maka 138,5 kita jumlahkan dengan 3,27. Kita ambil 2 di belakang koma. Maka ini kita jumlahkan hasilnya adalah 141,77. Maka di sini kesimpulannya jadi modusnya adalah 141,77. Untuk selanjutnya kita tentukan modus pada tabel pembentuk histogram. Nah, di sini tabelnya adalah pembentuk histogram. Nah, perlu kita pahami pada histogram di sini ini semua adalah batas-batas bawah dari kelas yang sebenarnya. Jadi di sini kita perhatikan
datanya itu tidak konsisten dalam kelompoknya. Kenapa? Interval kelasnya memiliki kelas yang tidak sama. Seperti ini 0 sampai 2 intervalnya adalah 2, 2 sampai 4 intervalnya adalah 2, 4 sampai 10 intervalnya adalah 6. Nah, untuk itu kita harus mengubah tabelnya agar memiliki panjang kelas yang sama. Kita perhatikan di sini ya, kelasnya itu dimulai dari 0 sampai 100. Maka ini bisa kita bagi menjadi per 20 data. Maka ini datanya menjadi untuk data tinggi badan. Kita ubah dulu tinggi badan, kemudian ini untuk frekuensinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk kita ambil dia per 20, berarti 0 sampai 20 itu frekuensinya adalah sampai di sini. Maka ini kita jumlahkan adalah 8 tambah 12 tambah 20 tambah 10 tambah 16 itu adalah 66. Kemudian 20 sampai 40, maka datanya sampai sini. Di sini 66 tadi frekuensinya, maka ini frekuensinya adalah 25 tambah 45 tambah 60 itu ada 130. Maka kita buat ini frekuensi 130. Kemudian 40 sampai 60 itu datanya sampai sini, yaitu 20 tambah 13 itu adalah 33. Oke, kemudian di sini 60 sampai 80 itu frekuensinya adalah 15. Maka di sini frekuensi 15, dan yang terakhir itu kelasnya adalah 80 sampai 100. Ya. Maka di sini frekuensinya adalah 4. Nah, setelah ini kita perhatikan kelas baru yang kita bentuk itu sudah memiliki panjang kelas yang sama. Nah, di sini kita perhatikan frekuensinya itu memiliki penyebaran yang sangat mencolok, sehingga kelas modus yang terdapat pada kelas yang kedua di sini adalah pada kelas yang kedua di sini sebagai kelas modusnya, yaitu kelas 20 sampai 40, yaitu dengan frekuensi dia 130. Ini sebagai kelas modus yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita masukkan aja langsung ke rumusnya. Ketika sudah memenuhi syaratnya, modus itu adalah L0 ditambah F0 dikurang F-1 per 2 dikali F0 dikurang F-1 ditambah F plus 1 dikali dengan C panjang kelasnya. Kita tentukan dulu nilai L0. L0 itu adalah batas bawah, tepi bawah dari kelas modus, yaitu 20. Kenapa kita gunakan langsung 20? Karena pada histogram batas ini yang dibuat itu adalah sudah pada tepi bawah dan tepi atasnya. Maka di sini tepi bawahnya itu adalah 20. Oke. Nah, kemudian untuk F0 nya itu adalah 130. Untuk F-1 itu adalah sebelum, berarti sama dengan 66. F plus 1 nya itu adalah setelah frekuensi setelah kelas modus, yaitu 33. Kemudian C itu adalah panjang kelas. Nah, kita kurangi, yaitu 40 dikurang 20. Kita ambil aja sembarang ini atau ini, yaitu memiliki nilai 20. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Maka MO sama dengan LO 20 ditambah F0. F0 nya atau FO nya adalah 130 dikurang 66 per 2 dikali 130 dikurang 66 tambah 33. Kemudian kita kalikan dengan 20. Maka ini kita peroleh 20 ditambah 130 dikurang 66 itu adalah 64 per ini 2 kali 130 ada 260 dikurangi dengan 66 dikurang
tambah 33 itu berarti dikurangi 99, maka kita peroleh itu adalah 161. Kita kalikan dengan 20, maka di sini nilainya menjadi 20 ditambah ini kita kalikan ya, 64 dikali 20 per 161, kita peroleh nilainya adalah 7,5903. Maka ini hasilnya adalah 27,9503. Ini 9503 ya. Jadi di sini modusnya adalah 27,9503. Ini untuk menjadi kesimpulannya. Jadi ini tadi sudah beberapa soal yang kita bahas untuk modus pada data tunggal dan untuk modus pada data berkelompok. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.